Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, dapat belajar seperti biasa setiap hari. Pada pagi hari ini kita pindah buku tema 3, yaitu Benda di Sekitarku. Subtema 1, Aneka Benda di Sekitarku. Pembelajaran 1, benda-benda di sekitarku. Sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pelajaran kita pada pagi ini. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekitar kita. 2. Setelah mengamati benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menyebutkan jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah anak-anak ibu buka bukunya tema 3. Nah, ini ya nak, ini buku tema 3 kita. Kemudian buka di halaman pertama. Di halaman pertama ini ada gambar aneka benda di sekitarmu. Ini, ya, kamu perhatikan gambar ini. Semuanya, perhatikan baik-baik apa benda yang ada di dalam gambar itu. Setelah kamu mengamati gambar, kamu baca bacaan yang di bawahnya agar kamu mendapatkan pelajaran yang lebih jelas. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warna. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, sekarang buka halaman 2. Di sana ada ayo membaca. Ayo anak-anak ibu baca bukunya di rumah. Ibu juga akan membaca cerita ini. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi apa perbedaan mana yang dikatakan benda dengan mana yang dikatakan tidak benda? Kata bacaannya tadi, kalau dia benda, dia menempati ruang dan mempunyai massa. Kalau dia tidak benda, dia tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa atau tidak bisa ditimbang. Nah, sekarang ayo mengamati. Kamu amati gambar ini ya nak. Nih, ada gambar. Kamu amati gambar ini, kamu baca itu gambar apa. Kemudian kamu coba membedakan apakah benda itu termasuk, apakah gambar ini termasuk benda atau bukan benda. Diamati baik-baik. Di situ ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda? Sekarang ibu lanjutkan bacaan di bawahnya. Kamu sudah dapat membedakan benda yang bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, ukurannya tersendiri. Jadi benda itu mempunyai bentuk, mempunyai warna, dan mempunyai ukuran. Benda-benda yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk,
kekuatan, wujud dan ukurannya. Sekarang kita lihat satu-satu ya nak. Ukuran. Nah, sini ada gambar. Nih di bawah nih ada gambar. Ada gambar lemari, ada gambar bangku, ada gambar buku, ada gambar ban. Apakah ini termasuk benda? Dan kalau dia termasuk benda, dia memiliki ukuran. Ada ukurannya yang kecil, ada ukuran yang besar, ada ukuran yang sedang. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nih ada lagi benda, tapi bentuknya berbeda-beda. Nih ada yang segi 4, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang tidak beraturan. Ini juga termasuk benda. Ini semuanya adalah benda, tapi bentuknya berbeda-beda. Sedangkan yang di bawah ini adalah warna. Anak-anak ibu dari kelas 1 sudah tahu, sudah bisa membedakan warna. Benda itu juga mempunyai warna. Nah, dari pelajaran yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu baca, ada ukuran, ada bentuk, ada warna. Apa yang termasuk? Mana benda yang termasuk benda dan mana yang bukan benda? Sekarang tugas kamu, ayo berlatih di halaman 5. Ini ya nak, ayo berlatih di halaman 5. Kamu kerjakan di buku latihan kamu buat diagramnya baik-baik atau kotaknya buat seperti ini yang rapi menggunakan roll. Kemudian kamu isi. Ibu contohkan kotak yang paling atas tulisannya benda. Benda itu dibedakan menurut jenisnya, sifat fisiknya, kemudian dia mempunyai ciri-ciri. Sekarang ada di tabel depan ini. Nomor 1 ada benda, nomor 2 isi. Nomor 1 itu misalnya benda hidup, yang kedua benda mati. Kemudian ukuran, warna, dan bentuk. Kemudian mempunyai massa. Ada yang tidak mempunyai massa. Kamu kerjakan di rumah, buat tabelnya yang rapi. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.